balik lagi bersama saya Robi. So, pada video kali ini Robi akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengsetting wifi ya guys ya, supaya kecepatannya itu lebih maksimal ya guys ya. Bagaimana cara mengsettingnya? Pertama-tama kalian buka browser, terserah browsernya apa saja, bebas. Kalian buka browser dan kalian masukin alamat IP ya guys ya di belakang router, ataupun kalau kalian sudah pernah mengubahnya, kalian tinggal masukin ke sini. Di sini saya masih default ya guys ya, belum saya ubah standar, dan username passwordnya itu ada di belakang router ya guys ya. Setiap router itu pasti berbeda-beda passwordnya ya guys ya, atau username-nya. Kalian pilih saja, habis itu kalian pilih login. Nah, pas sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian pilih network, kalian pilih di WLAN. Ini paling basicnya dulu. Wireless RF mode-nya di enable saja, enable isolationnya di uncentang. Modenya kalian bisa pilih yang ini ya guys ya, yang 802.11n. ini yang paling terbaru, alias di overclock ya guys ya sinyalnya. Regionnya kalian pilih setiap daerah ya guys ya. Saya pilih Indonesia, ini tidak akan pengaruh juga. Bandwidthnya kalian pilih yang 20 MHz ya guys ya, yang routernya yang belum support 5G. Kalau kalian support 5G, kalian pilih aja 40 MHz. Saya belum support 5G ya guys ya, makanya saya pilih 20 MHz supaya lebih stabil dan tidak ngacak ya guys ya. Channelnya terserah kalian mau pilih auto. Di sini cuma sampai 11, tapi ada beberapa router juga yang sampai 13. Kalian bebas mau pilih auto. Di sini saya pilih 1. SDI enable nya kalian centang. Beacon intervalnya pilih 100 ms. Transmitting powernya pilih aja 100% supaya jangkauan sinyalnya lebih jauh. Cost tipenya, kalau kalian membagi SSID, bukan satu SSID doang, kalian pilih aja SSID ya guys ya, yang cost tipe. Kalau kalian tidak membagi jaringan menjadi 2 dalam satu router, kalian pilih aja WMM. Jadi dipisah internetnya sesuai prioritinya nanti. RS thresholdnya 2347. Detim intervalnya pilih aja 1. Kalian masuk ke setting. Di sini ya, ini yang saya sebutkan tadi, yang prioritinya di bagian basic ya guys ya. Nah, maksud saya yang ini, saya ada beberapa SSID, makanya saya pilih SSD. Kalau kalian tidak mempunyai SSID lain atau satu doang, kalian bisa pilih WMM. Di sini kalian bisa mengubahnya, dan maksimum kliennya mau serah kalian. Intinya kalau nggak mau dibajak, kalian ngepasin saja sama gadget kalian atau apapun lah, TV, laptop atau PC kalian paskan saja supaya tidak ada yang menghack ya guys ya. Dan SSID name-nya pilih aja, terserah kalian mau masukin apa. Prioritinya
0 sama 1 itu istilahnya angka the best ya guys ya, atau istilahnya angka buat priority gaming. Kalau 5 itu buat video ya guys ya, dan kalau 7 itu istilahnya buat telepon atau video call. Di sini saya pilih 5 buat video karena saya membaginya lagi menjadi lainnya. Dan kalau kalian mau setting bebas, kalian mau setting, saya cuma sampai 2 doang, dan kalian bisa pilih sampai 4. Kalau kalian mau nge-hide juga bisa, pilih aja hide SSID, kalian centang dan kalian pilih security. Ininya pilih aja authentication, tipenya yang ini. Passwordnya kalian terserah apa. WPA encryptionnya pilih aja AS atau tekip, sama AS juga bebas. Jangan yang tekip ya guys ya, nanti ada beberapa router yang nggak support tekip. Saya nggak support dan saya pilih aja tekip sama AS saja, atau AS juga bisa. SSID yang lain juga kalian samain, tapi passwordnya dibedain ya guys ya, jangan password yang sama. Ini kalau kalian bisa memblokirnya juga bisa device lain atau yang telah dibobol. WPS bisa kalian matikan ya guys ya, dari awalnya aktif menjadi disable supaya lebih aman. Kalian pilih masuk ke menu LAN dan kalian bisa mengubah LAN IP address ya guys ya, selain yang di belakang router. Kalian bebas yang kayak gini, IP address itu kalian bisa masukin angka seunik apapun, yang penting gampang diingat. Kalian juga bisa mengubahnya, terserah kalian. Enable DHCP server yang aktifin aja. Asing is SDNS yang kalian matikan, dan ini daftar perangkat yang pernah saya hubungkan ya guys ya. Dan apabila ada daftar perangkat yang tidak dikenal masuk ke wifi kalian bisa mengganti password ya guys ya, di bagian security, dan kalian ganti passwordnya. Kalau atau bisa memblokirnya ya guys ya lewat access control list, kalian pilih aja MAC addressnya dan modenya pilih aja block. Sama saja, MAC address yang ini aja kalian copy aja. Nah habis itu kalian pilih di bagian security. Pas di bagian security awalnya itu firewall level up, ini di middle ataupun high. Kalian bisa pilih ke low ataupun yang off ya guys ya, supaya internetan itu tidak dibatasi. Dan kalian aktifkan anti hacking ya guys ya, atau supaya tidak dihack secara gampang dan mudah. Dan habis itu di bagian administrator kalian pilih. Di sini saya secara singkat saja ya guys ya, atau yang penting-penting saja menurut saya. Dan kalian pilih login timeout. Kalian bisa mengubahnya, jadi kalau apabila sudah mencapai batas ini maka otomatis akan menutup ya guys ya, atau logout secara otomatis. Kalian bisa mengaturnya sampai berapa menit, bisa 1 menit atau sampai 10 menit bisa. Kalian bisa mengaturnya sendiri dan kalian pilih save. Mungkin itulah beberapa
settingan penting yang ada di router saya ya guys ya, dan router saya itu MNC Play. Begitulah cara mengsetting router MNC Play. Semoga videonya bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, comment, subscribe video ini agar saya lebih bersemangat dalam membuat video yang lainnya ya guys ya. Terakhir, nama saya Robi, dan sampai jumpa di video berikutnya.